Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul untuk melanjutkan mata kuliah Bahasa Indonesia MSD ya di kelas 2A pada kesempatan kali ini. Sebelumnya mohon di on-cam semua, saya nggak tahu ini siapa saja yang bisa mengikuti dengan hikmah. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk tema kita ini dua tema ya, kemarin sempat juga bisa kita sampaikan secara tatap muka ya. Pertama kita ulas dulu KIKD yang sudah saya bagikan materinya di Google Drive ya. Kalau kelas ini berarti belum saya upload ya. Saya kelas B itu sudah. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman yang kami hormati, untuk di awal-awal ini kita masih nanti mendiskusikan telah kurikulum atau hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum ya, baik itu KI, KD, kemudian standar kompetensi lulusan, dan ini karena ada kebijakan kurikulum Merdeka Belajar, maka istilah itu berubah menjadi capaian pembelajaran. Dan ini harus diketahui bersama bahwa capaian pembelajaran ini sebenarnya ada dua termin nanti yang bisa kita kaji, baik itu untuk sekolah penggerak atau untuk pembelajaran yang itu diproyeksikan mengganti atau mendampingi kurikulum 2013 berupa KI dan KD. Muncul belum ini? Ini ya. Nah, dasar kita masih Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah. Ini nanti banyak sekali, tapi kita cukup mengambil yang bahasa Indonesia saja ya. Teknisnya, pelaksanaan pembelajaran pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah ini menggunakan pendekatan pembelajaran tematik terpadu atau tematik integratif seperti itu. Ya, sudah muncul pendekatan pembelajaran tematik ya, itu harus diketahui. Meskipun nanti di kurikulum Merdeka juga sudah bergeser itu, tapi setidaknya harus diketahui ya. Kecuali untuk rumpun matematika, PJOK dan mata pelajaran yang lain seperti agama dan seterusnya ya. Untuk kelas 4, 5, dan 6, untuk kelas tinggi seperti itu ya. Nah, KI atau kompetensi inti itu intinya tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang nanti kita kaji juga ya, yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap kelas. Jadi ini istilah baku sesuai Permendikbud, bukan siswa ya, tetapi peserta didik. Ini harus diingat-ingat bahwa istilah yang bagus sesuai undang-undang itu bukan siswa, tetapi peserta didik. Ini harus diingat-ingat ya. Meskipun nanti secara penyebutan boleh siswa, murid, apalagi, dan lain-lain ya. Tapi yang diakui atau sesuai undang-undang itu adalah peserta didik seperti itu. Nah, untuk kompetensi dasar, ini intinya kemampuan ya, dan materi pembelajaran minimal ya, yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada KI.
Jadi istilahnya untuk mencapai KI itu harus ada KD lah, kira-kira gitu. Kalau istilah kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dulu bukan KIKD ya, tetapi apa? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Erni Masruroh? Ada orangnya enggak ini? Hadir. Dulu apa namanya? Sebelum KIKD, kalau di kurikulum 2006 atau KTSP apa namanya? Ya usah cari, dijawab aja langsung. Ella Safitri, Hadir, Pak. apa namanya apa? Tidak tahu? Kemarin kayaknya sudah saya jelaskan ya. Nggak tahu. Dulu itu kalau sebelum 2013 masih memakai kurikulum tingkat satuan pendidikan ya atau KTSP itu namanya SKKD ya, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kalau sekarang karena sudah memakai kurikulum 2013 maka berganti istilahnya menjadi kompetensi inti KI dan kompetensi dasar atau KD. Nanti di kurikulum merdeka itu berubah lagi. Jadi nggak usah bingung, tapi minimal tahu runtutannya ya. Di kurikulum 2013 KIKD, kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum prototipe menjadi capaian pembelajaran. Jadi ketahui lah minimal agar nanti ketika proses pembelajaran itu tahu arahnya seperti itu. Cakupan KI saya kira ini sudah umum ya. Teman-teman saya kira sudah pernah mendengar. Ada KI 1 itu spiritual, KI 2 itu sikap sosial, KI 3 itu pengetahuan, dan KI 4 itu keterampilan. Artinya di dalam pembelajaran, dalam konteks bahasa Indonesia misalnya, itu tidak hanya aspek kognitif ya, tidak hanya pengetahuan, justru pengetahuan itu nomor 3. Yang pertama apa? Yang dikuatkan adalah spiritualnya. Kemudian yang kedua itu sosialnya, yang ketiga baru pengetahuan atau kognitif, yang terakhir adalah KI 4 itu keterampilan. Nah ini nanti akan kita perdalam melalui penjabaran di taksonomi Bloom ya, atau cakupan pembelajaran yang ranahnya ranah domain kognitif, afektif, psikomotor itu. Nah, jadi itu singkat PPT-nya, nanti kita lebih mengkaji lebih dalam terkait dengan KIKD yang secara implisit nanti bisa kita jabarkan melalui Permendikbud yang sudah digawangi oleh pemerintah. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan teman-teman? Halo, ada pertanyaan enggak? Ada? Halo. Buatan, Pak. Ada pertanyaan. Ada. Ya, silakan. Kenapa kok apa namanya istilah SKKD, KIKD, capaian pembelajaran itu selalu kok ganti-ganti terus gitu, berubah-ubah gitu Pak? Kok tidak ditetapkan satu saja gitu ya? Ya, beda orang ya. Pertama karena beda orang, beda filosofi, dan nanti Anda akan mampu lebih detail ketika sudah membaca Permendikbudnya dan filosofinya. Nanti akan lebih rinci, lebih paham ya. Karena perubahan ini kan bukan semata-mata berubah ya, tetapi karena kondisi waktu berdasarkan hasil penelitian, kajian, sehingga istilahnya pun berubah. Tapi substansinya saya kira hampir sama, substansinya hampir sama, hanya beda alur aja, beda metodologi seperti itu.
Dan itu juga didasarkan dari beberapa penelitian, misalnya hasil PISA tentang literasi, tentang numerasi, sains ya, itu kan posisi Indonesia berada di ranking nomor akhir ya, dari 60 negara, 62, tapi Indonesia nomor sekian gitu kan. Makanya itu urgent untuk dirubah. Jadi secara akademik seperti itu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan juga karena faktor politik, tidak hanya secara akademik saja, tetapi perubahan itu juga efek politik seperti itu. Lanjut ya, untuk KIKD sudah. Nanti kita akan lebih dalam kalau sudah mengkaji PowerPoint atau Permendikbudnya. Sekarang kita ke standar kompetensi lulusan yang sudah menjadi bagian dari paket kurikulum, bahwa Permendikbud nomor 20 tahun 2016 ini membahas tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan dasar dan menengah. Nah, ini dasarnya adanya standar kompetensi lulusan itu dasarnya adalah Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Nah, pertanyaannya kalau KIKD saya kira sudah tadi, lalu apa itu SKL ya? SKL itu intinya kriteria tentang kualifikasi kemampuan lulusan, yang itu ada 3 aspek tadi. Tadi ada 4 ya, dari religius ya. Kalau di SKL ini penekanannya ada 4 ya. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan, atau yang kita sering sebut kognitif, afektif, dan psikomotor seperti itu. Tapi ini kognitifnya nomor 2. Ya, afektif itu sikap nomor 1, psikomotor keterampilan itu nomor 2. Seperti itu. Gampang ya SKL ya pengertiannya ya. Kriteria tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan seperti itu. Nah, SKL ini sudah mengacu di beberapa standar nasional ya. SKL ini menjadi acuan pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Jadi tujuan SKL itu sebenarnya untuk arahnya ke sana ya, seperti itu. Kemudian ruang lingkupnya apa saja sih? Nah, ruang lingkupnya ini banyak sekali ya. Intinya itu ini. Kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik ini diharapkan dicapai setelah menyelesaikan masa belajar. Kalau di SD ya berarti setelah lulus SD kira-kira dia mencapai SKL yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nanti secara teknis diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran, KKM ya, kriteria tuntasan minimal dan seterusnya. Nah, 3 kompetensi ini yang minimal dimiliki siswa karena ini menjadi bagian dari 3 ranah ya, meskipun nanti bisa dikembangkan seperti itu. Jadi ranah sikap, kalau dulu kan pembelajaran yang kurikulum tingkat satuan pendidikan itu secara umum masih menggunakan kognitif, afektif, psikomotor tadi yang ditanyakan ya. Nah, kalau hanya kognitif itu hanya pengetahuan, baru afektif itu sikap, keterampilan, sikap, afektif, sikap, kemudian psikomotor, keterampilan. Nah, sekarang dibalik yang paradigma di kurikulum 2013 itu sikap dulu, ya, afektif dulu, kognitif, baru psikomotor. Ini yang ditanyakan tadi, kenapa kok berubah ya? Memang sesuai zaman. Kalau hanya pengetahuan kok, dia tidak memiliki sikap sama aja. Indonesia itu banyak orang pintar, tapi jarang sedikit yang bermoral misalnya, jarang sedikit yang berkarakter misalnya. Jadi
seperti contoh ya, ini jangan dibiasakan. Ini saya ingatkan sekali lagi, dalam platform daring seperti ini tuh sebenarnya Anda sama-sama berkumpul bertatap muka dengan guru, dengan teman-teman. Jadi tidak pantas kalau menutup diri dengan menutup kamera, itu juga membuktikan Anda itu tidak bermoral seperti itu ya. Karena tidak memakai izin, tidak apa namanya, ada informasi. Jadi itu tolong jangan dibiasakan ya. Ini sangat sederhana, tapi Anda sebagai calon guru itu paling enggak kalau ngajar tapi di muridnya pada off cam semua, bagaimana perasaan Anda? Nah, itu contoh, ini harus ditekankan ya. Jangan sampai Anda menyepelekan forum meskipun daring. Karena antara daring dan luring itu sama sebenarnya, tidak ada bedanya, hanya beda platform saja sebenarnya. Hanya kalau ada apa namanya ingin diperhatikan murid, ya paling tidak itu dicerminkan pada diri sendiri ya. Anda orang tarbiyah seperti itu, kalau syariah yang tidak urusan, beda, lain masalah ya. Guru itu harus mengutamakan sikap ya. Attitude itu nomor penting ya. Pinter itu banyak orang, sekarang pinter itu banyak. Tetapi orang yang memiliki karakter, sikap, akhlak, moral itu sangat langka seperti itu. Itu ya, karena kita mengkaji hal ini, dasar ini kurikulum. Kemudian gunanya apa sih? Saya kira ini ya, tadi sudah dijabarkan di awal bahwa SKL ini menjadi corong untuk dicapai melalui standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Nah, cakupannya ini kita cukup mengkaji di sini ya. Kompetensi lulusan kita hanya SDMI. Kalau SDLB itu sekolah dasar luar biasa, ini khusus untuk yang berhambatan belajar ya, atau biasa disebut berkebutuhan khusus seperti itu. Oke, itu materi singkat dari standar kompetensi lulusan. Ada pertanyaan monggo sebelum kita mengkaji lebih dalam terkait dengan lampiran Permendikbud, dan nanti ini bisa menjadi tugas, karena kalau tidak tahu nanti Anda juga harus siap mengajar di kelas dasar 1, 2, 3 maupun di kelas tinggi 4, 5, 6 ya. Jadi guru jangan milih-milih nanti kok saya hanya pengennya ngajar kelas 6 terus, ya tidak bisa. Anda ini calon guru kelas MISD, kalau disuruh ngajar pas PPL atau pas nanti penempatan di SD atau MI, ya jangan milih enak-enak itu. Harus bisa kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6. Ya, harus semuanya harus bisa. Jangan hanya milih kelas yang enteng-enteng ya. Karena guru kelas, kecuali ada mahasiswa PAI, khusus PAI tok. PAI kan umum ya. Ada di PAI SD, PAI SMP, MTS, bebas. Tapi kalau SDM kan jelas. Ada di PGSD pun nanti juga tidak sama seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman monggo? Ya Pak. Gimana? Nanti materinya yang 2 PPT itu boleh di-share di grup nggak Pak? Oh, itu bukan pertanyaan, itu permintaan kalau itu. Oh ya. Nanti gampang. Oke. Lanjut ya, ini saya percepat biar ini karena Zoom-nya mau dipakai ternyata. Oke, ini lampiran Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang KI dan KD ya, tadi ya. Ini kompetensi inti dan kompetensi dasar bahasa Indonesia MISD. Jadi yang pertama kali adalah bahasa Indonesia ternyata, dan ini banyak sekali lampirannya. Nah, ini tujuannya jelas ya, ada 4 tadi: sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ini bisa dicapai melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Rumusan kompetensi sikap spiritual ini, jadi nanti isinya hampir semuanya seperti ini. Karena kita ini adalah SD ya, SDMI untuk semua orang, tidak hanya untuk Islam ya. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
Nah, karena kita ini konteksnya Indonesia seperti itu. Nah, perumusan sosialnya ini menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan seterusnya. Nah, maka muncullah KI 3 pengetahuan seperti ini. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati ini observasi ya. Mendengar, melihat, membaca, dan menanya, dan seterusnya. Ini dibandingkan aja nanti dengan capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka. Untuk KI 4-nya, keterampilan, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya sendiri, karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Ini yang keterampilan. KD-nya ini ya, KD dari 3, KD dari KI 3 ini 3.1, ini mulai bahasa Indonesia ya. Kompetensi dasar menjelaskan kegiatan persiapan, membaca permulaan, dimulai dari cara duduk. Artinya ini masih dikaji di dalam atau disajikan di dalam KD yang kurikulum 2013 ya. Yang KD yang keterampilan mempraktikkan kegiatan persiapan membaca permulaan. Ini kelas 1 loh ya. Jadi kelas 1 ini cara duduk dengan baik ini di cara duduk wajar ya, dan baik ini diperhatikan jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang dan benar, ini diajarkan atau harus dicapai di dalam KD kelas 1 di bahasa Indonesia ya. Karena masih kelas 1 ya, Anda bisa membayangkan lah. Kemudian ini yang KD 3.2 masih pengetahuan ini ya, mengemukakan kegiatan persiapan. Anda nanti menganalisisnya itu dari 2 aspek ya. Pertama dari aspek ini masuknya apa? Oh ini KI pengetahuan, ini keterampilan. Kalau pengetahuan berarti memahami. Ya, kata kuncinya itu di situ, kata kerja operasional atau KKO ya. Kalau KI yang keterampilan menyajikan. Beda ya. Antara menyajikan dengan memahami itu beda. Jadi nanti kalau membuat RPP harus paham ini KI berapa, KI 1, 2, 3, 4, KD apa, KD pengetahuan kok mendemonstrasikan. Yo, level berapa itu nanti ada, saya sajikan nanti ya. Oke. Ini keterampilan juga mempraktikkan. Ya, praktikan jelas ya. Kemudian yang pengetahuan menjelaskan. Nah, setelah mengetahui keterampilannya, menjelaskan, mempraktikkan. Nah, Anda membaca atau menganalisis aspek konten atau materinya. Contoh ya. Nah, ini aspek keterampilan, mempraktikkan. Kegiatan atau materinya apa? Ya ini, menulis permulaan itu adalah kegiatan atau konten materi bahasa Indonesia kelas 1 SD yang KD 4.2 seperti itu. Nah, di sini dimulai dari banyak sekali ini. Ini ya. Kemudian lanjut menguraikan. Menguraikan itu apa ya? Ya mendeskripsikan lah kira-kira. Itu keterampilannya. Kemudian materinya lambang, bunyi, vokal, dan konsonan. Nah, ini yang bahasa Indonesia. Kemudian yang 4.3 ini melafalkan kan keterampilan ya. Bunyi vokal. Artinya di sini tuh hanya menguraikan. Tapi kalau di sini melafalkan. Seperti itu. Kemudian menyampaikan, mengemukakan. Jadi Anda bisa titik kuncinya itu di kata kerja operasional atau biasa disebut KKO ya.
Ada organik KKO-nya apa? KKO itu kata kerja operasional gampangannya yang digunakan di dalam istilah kurikulum atau RPP. KKO itu menggunakan, menyampaikan. Oke, ini baru yang aspek pengetahuan dan keterampilan. Sekarang yang aspek lainnya. Bentar. Kita geser kelas 2 ya ini ya. Nah, ini yang pengetahuan dan keterampilannya. Mengamati itu ada mendengar, melihat, membaca. Ini ya. Ini yang pengetahuan. Kemudian yang keterampilan menyajikan pengetahuan faktual dan seterusnya. Ini menirukan ungkapan ya. Ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Dan seterusnya. Ini banyak sekali ini. Kelas 3. Ini sudah agak tinggi ya, keterampilannya karena kelas 3. Ini sudah sistematis, logis ya dalam karya yang estetis. Kelas 4. Ini sudah agak tinggi. Kemudian kelas 5. Nah, ini. Dan terakhir kelas 6. Jadi itu untuk KIKD yang bersumber pada kurikulum 2013 ya, Permendikbud nomor 24 tadi tahun 2016 yang isinya ada KIKD dan juga cakupan SKL lah. Yang itu menjadi sumber RPP karena selama ini ketika guru-guru itu ngajar biasanya dia ngambil KIKD itu dari buku aja, bukan dari Permendikbud ini. Ya ini kadang juga harus Anda tahu sumber aslinya. Bahwa kalau mau buat RPP ya dari sini. Bukan dari buku ajar. Buku ajar itu yang membuat juga orang kok, dosen ya, peneliti yang memudahkan guru aslinya. Tapi guru nggak tahu sumber aslinya ya. Nanti cari KIKD itu bingung, umatnya dari mana ya? Dari Permendikbud tak bingung. Kurikulum ya ini gitu loh. Ini loh. Ya dari sini kira-kira. Kalau ini kurikulum 2013 seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut karena hanya kelas 1 sampai 6 ya 13 halaman ini sebenarnya banyak sekali. Ada pertanyaan? Kita lanjut mungkin di capaian pembelajaran kelas 1 sampai 6. Nanti teman-teman saya beri tugas mandiri untuk menganalisis ya. Saya beri contoh nanti analisis kedalaman keluasan antara KIKD di kurikulum 2013 khususnya yang hanya bahasa Indonesia ya dengan capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum prototipe. Silakan jika ada pertanyaan. Ada. Mau tanya Pak, saya itu pernah baca kalau di RPP itu kita boleh nggak sih ngasih itu indikator kan turunannya KI kan KD. Nah ada turunan lagi itu indikator itu kalau di RPP boleh dicantumin nggak toh? Ya itu nanti artinya dari indikator ketercapaian kan memang harus ada, cuma nanti formatnya disesuaikan dengan format kurikulum yang diterapkan atau yang berlaku seperti itu. Karena di kurikulum kita adanya perubahan paradigma atau perubahan peraturan itu juga berdampak kepada pembuatan kurikulum, gitu kan? Karena di masa pandemi kemarin misalnya kita boleh membuat kurikulum 1 lembar. Meskipun pada
aslinya di lapangan itu ya susah ya menerapkan kurikulum satu lembar itu ya. Tetap kita kembali ke kurikulum kombinasi atau kurikulum duplikasi atau kurikulum yang itu minimal standar dari pemerintah. Jadi adanya indikator itu kan turunan dari KIKD yang sudah diterapkan seperti itu kan. Itu kalau di kurikulum KTSP itu sangat kental sekali yang indikator itu. Jadi nanti itu masuk di tema RPP khusus nanti. Tapi harus ya karena indikator itu menjadi turunan dari KD ya khususnya ya setelah KIKD yang akan dicapai dalam satu pembelajaran itu dalam satu RPP itu. Itu ya. Yang lain monggo. Anda Lanjut mungkin Pak nanti. lanjut ya. Ya. Ya baiklah untuk KIKD di kurikulum 2013 saya kira sudah selesai. Sekarang kita ke capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka sama sekali. Nah, jadi dasar capaian pembelajaran yang istilah kurikulum 2013 itu adalah KIKD ya. Itu di kurikulum Merdeka Belajar berubah menjadi namanya capaian pembelajaran kayak di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu sesuai standar juga capaian pembelajaran mata kuliah misalnya. Nah, capaian pembelajaran ini ada dua. Yang pertama dulu Kemdikbud mengeluarkan untuk sekolah penggerak. Artinya ini 2021. Ya. Kalau untuk sekolah penggerak, capaian pembelajarannya ini tertanggal atau tertahun 2021. Sedangkan yang untuk kurikulum Merdeka yang diterapkan di satuan pendidikan PAUD, dasar dan menengah ini sudah 2022 ya. Salinannya dan total halamannya ya sekitar 1076 ini. Karena ini dimulai dari PAUD sampai SMA. Nah, kalau di kurikulum 2013 tahun lalu itu yang mengeluarkan adalah kementerian atau langsung Permendikbud. Tapi nggak tahu ini langsung hanya kepala BSKAP ya istilahnya. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Bukan kementerian atau menteri langsung. Bedanya di situ. Nah, kita scroll ke bawah lah, ini terlalu lama nanti. Nah, ini sudah berlaku sejak tahun besok berarti. Jadi sangat barang baru sebenarnya. Kalau menerapkan, tapi di beberapa kabupaten kota juga menyesuaikan dengan kebijakan satuan pendidikan masing-masing ya. Misalnya di Semarang itu masih pilihan untuk SD itu boleh menggunakan kurikulum 2013, boleh menerapkan yang Merdeka Belajar. Artinya ini dikembalikan lagi kepada satuan pendidikan masing-masing. Meskipun di kurikulum ataupun capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka ini sudah bisa diterapkan tahun besok ya berarti ini ya. Atau tahun sekarang ini ya. Juni besok ini berarti. Tahun ini. Tahun ini ya, Juni besok. Ya. Tahun pelajaran baru. Tahun pelajaran baru. Ya, berarti sudah bisa diterapkan. Nah, ini yang kemarin. Kalau Anda nanti cari di internet keliru, ini yang kemarin ya, yang untuk sekolah penggerak. Jadi capaian pembelajaran yang untuk kurikulum Merdeka ini sebelumnya sudah ada tahun 2021 tadi ya, tentang CP, PAUD, SD, SMP, SMA, dan seterusnya pada program sekolah penggerak. Ya ini program Nadiem ya, Nadiem Makarim. Kemudian
ini dicabut dan tidak berlaku terus diganti yang ini. Ini baru kemarin ya 15 Februari 2022 seperti itu. Ini lampirannya mulai dari rasional pembelajaran. Kalau dibaca bisa seminggu ini. Kita scroll ke bawah. Nanti kita bedakan dengan yang KIKD di kurikulum 2013 ya. Panjang sekali ini. Nah ini karena pertama bahasa Indonesia. Tahapan pembelajaran untuk STMI dan seterusnya. Yang pertama 1.1. Tahapan pembelajaran bahasa Indonesia. Ini ada penjelasannya ya. Rasional mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini dijelaskan. Ada tambahan. Nanti kita bisa menganalisisnya. Nanti saya beri form analisis lah ya. Ada bisa membandingkan kedua kurikulum ini antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar itu kira-kira lebih dalam mana gitu ya kira-kira ya. Jadi ini rasional pembelajaran bahasa Indonesia, kemampuan berbahasa, bersastra, dan berpikir merupakan fondasi dari kemampuan literasi. Semua bidang kajian, bidang kehidupan, dan tujuan sosial menggunakan kemampuan literasi. Literasi menjadi kemampuan sangat penting yang digunakan untuk bekerja dan belajar sepanjang hayat. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pembelajaran literasi untuk berbagai tujuan berkomunikasi dalam konteks sosial budaya Indonesia. Nah, ini yang beda dengan kurikulum 2013, teman-teman. Kemampuan yang ditonjolkan di kurikulum 2013 itu secara umum 4 ya. Namanya catur tunggal keterampilan berbahasa, dimulai dari menyimak, mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara. Tetapi melihat penjelasan di kurikulum prototipe atau Merdeka Belajar ini, itu arahnya tidak di keterampilan berbahasa murni ya, tetapi diarahkan ke literasi, karena nanti ada profil pelajar Pancasila juga sebenarnya. Di sini ada kemampuan literasi yang dikembangkan ini loh. Nah ini dimulai dari menyimak, membaca, memirsa, menulis dan berbicara dan mempresentasikan. Ya, tambahannya itu. Menyimak itu ya mendengarkan, membaca ya membaca, memirsa itu ya melihat itu, mengamati para pemirsa ya gitu loh. Menulis, berbicara dan mempresentasikan. Nah, ini dulu yang kurikulum 2013 dari 4 keterampilan itu ada 2 ranah ya. Ranah yang pertama itu ranah keterampilan reseptif ya, hanya menerima, yaitu dari keterampilan membaca dan mendengarkan atau menyimak. Jadi ketika ada menyimak atau mendengarkan dan membaca itu kan meresepsi ya, mendapatkan sesuatu. Ada ilmu baru, ada informasi baru gitu kan. Nah, kalau yang ekspresif itu keterampilan menulis dan berbicara. Itu kalau di kurikulum 2013. Artinya 2 keterampilan ini disebut keterampilan reseptif dan ekspresif. Tapi ekspresif ini hanya dinilai ketika keterampilan oral saja, yang tulisan tidak bisa, ya. Maka di kurikulum kurikulum Merdeka ini ditambah mempresentasikan dan memirsa, dan itu istilahnya diganti ya. Yang keterampilan reseptif tetap melalui kegiatan membaca dan menyimak, memirsa, ditambah memirsa. Sedangkan keterampilan yang tadi disebut ekspresif itu diganti istilah dengan kata produktif. Produktif itu bisa lewat tulisan maupun lisan seperti itu. Jadi ini salah satu perubahan yang ada di
kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Itu ya kira-kira. Ini ada penjelasan lagi. Ini ya, jadi rasional pembelajaran bahasa Indonesia dibungkus dalam sebuah skema keterampilan literasi. Jadi ada membaca dan memirsa, di sini ada menyimak. Genre teksnya tadi di atas disebutkan ya, ini banyak sekali. Dan ini juga tidak hanya fokus di bahasa, tapi juga sastra seperti itu. Nah, ini tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia di MISD ya. Ini ada beberapa aspek, dimulai dari hal-hal yang paling umum ya, akhlak mulia, kemudian sikap pengutamaan. Kalau tadi di kurikulum 2013 kan KI 1 ya, spiritual, KI 2 sosial gitu kan. Tapi kalau ini langsung seperti ini. Nah, kemudian yang C karakteristik. Ini ya. Karakteristik. Coba ini saya dibantu baca. Hestiana Valikatur coba yang karakteristik. Ini ya yang saya blok ini loh. Mbak Hesti. Tian mute, Mbak. Ini sudah dibaca. Iya, Pak. Mata pelajaran bahasa Indonesia menjadi modal dasar untuk belajar dan bekerja karena berfokus pada kemampuan literasi atau berbahasa dan berpikir. Kemampuan literasi menjadi indikator kemajuan dan perkembangan anak-anak Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia membina dan mengembangkan kepercayaan diri peserta didik sebagai komunikator, pemikir kritis, kreatif, imajinatif, dan warga negara Indonesia yang menguasai literasi digital dan informasional. Pembelajaran bahasa Indonesia membina dan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan literasi dalam semua peristiwa komunikasi yang mendukung keberhasilan dalam pendidikan dan dunia kerja. Mata pelajaran bahasa Indonesia membentuk keterampilan berbahasa reseptif, menyimak, membaca, dan memirsa, dan keterampilan berbahasa produktif, berbicara, dan mempresentasikan, serta menulis. Kompetensi berbahasa ini berdasar pada 3 hal yang saling berhubungan dan saling mendukung untuk mengembangkan kompetensi peserta didik, yaitu bahasa, atau mengembangkan kompetensi kebahasaan. Yang kedua, sastra, kemampuan memahami atau mengapresiasi, menanggapi, menganalisis, dan mencipta karya sastra, dan berpikir kritis, kreatif, dan imajinatif. Pengembangan kompetensi berbahasa, bersastra, dan berpikir diharapkan membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan literasi tinggi dan berkarakter Pancasila. 1. Mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup kemampuan reseptif atau menyimak, membaca, dan memirsa, dan kemampuan produktif, berbicara, dan mempresentasikan, menulis. Yang kedua, mata pelajaran bahasa Indonesia menggunakan pendekatan berbasis genre melalui pemanfaatan beragam tipe teks dan teks multimodal atau lisan, tulis, visual, audio, dan audiovisual. Model pembelajaran menggunakan pedagogi genre, yaitu penjelasan untuk membangun konteks, explaining, building the context,
pemodelan atau modeling, pembimbingan, joint construction, dan pemandirian, independent construction, serta kegiatan yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan imajinatif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mata pelajaran bahasa Indonesia dibelajarkan untuk meningkatkan A. Mencakup hidup peserta didik dalam mengelola diri dan lingkungan. B. Kesadaran kepedulian peserta didik terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya. Area pembelajaran bahasa, kemampuan reseptif, kemampuan menyimak dan membaca dan memirsa, kemampuan produktif, kemampuan berbicara dan mempresentasikan, serta menulis. Pengertian kemampuan berbahasa diuraikan sebagai berikut. Menyimak. Menyimak adalah kemampuan peserta didik menerima, memahami, dan memaknai informasi yang didengar dengan sikap yang baik agar dapat menanggapi mitra tutur. Proses yang terjadi dalam menyimak mencakup kegiatan seperti mendengarkan dan konsentrasi, mengidentifikasi, memahami pendapat, menginterpretasi tuturan bahasa, dan memaknainya berdasarkan konteks yang melatari tuturan tersebut. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam menyimak diantaranya kepekaan terhadap bunyi bahasa, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa atau tata bahasa, makna, dan metakognisi. Nah, ganti Lasa Fitri. Membaca dan memirsa. Membaca adalah kemampuan peserta didik untuk memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksi teks sesuai tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan potensinya. Memirsa merupakan kemampuan peserta didik untuk memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksi sajian cetak, visual, dan atau audiovisual sesuai tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan potensinya. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam membaca dan memirsa diantaranya kepekaan terhadap fonem, huruf, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa atau tata bahasa, makna, dan metakognisi. Elemen berbicara dan mempresentasikan. Deskripsi berbicara adalah kemampuan peserta didik untuk menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk lisan dengan santun. Mempresentasikan merupakan kemampuan memaparkan gagasan atau tanggapan secara fasih, akurat, bertanggung jawab, mengajukan dan atau menanggapi pertanyaan dan atau menyampaikan perasaan secara lisan sesuai konteks dengan cara yang komunikatif dan santun melalui beragam media visual, digital, audio, dan audiovisual. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam berbicara dan mempresentasikan diantaranya kepekaan terhadap bunyi bahasa, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa atau tata bahasa, makna, dan metakognisi. Menulis. Menulis adalah kemampuan menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk tulis secara fasih, akurat, bertanggung jawab, dan atau menyampaikan perasaan sesuai konteks. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam menulis diantaranya penggunaan ejaan, kosakata, kalimat, paragraf, struktur bahasa, makna, dan metakognisi dalam beragam jenis teks. Ya, terima kasih. Sekarang saya jelaskan bahwa tadi sudah saya singgung. Di perubahan kurikulum 2013 atau Kurtilas ya K13
dengan kurikulum apa namanya Merdeka Belajar ini kira-kira apa namanya teman-teman melihatnya bagaimana? Itu yang nanti akan Anda cantumkan dalam telaah kurikulum atau analisis kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka. Nanti saya beri fontnya antara KIKD dengan capaian pembelajaran. Ya, jadi itu yang harus dipahami bahwa secara konteks keterampilan berbahasa secara umum ya teorinya Tarigan ataupun Keraf dan beberapa ilmuwan bahasa yang lain itu kan hanya 4 ya di kurikulum 2013 itu hanya 4 bahwa keterampilan reseptif itu menyimak dan membaca, keterampilan ekspresif itu berbicara dan menulis seperti itu. Tetapi di dalam kurikulum Merdeka ini dilengkapi lagi. Nah, yang reseptif itu ada menyimak, membaca, dan memirsa. Sedangkan yang reseptif di sini istilahnya diganti menjadi produktif, ditambah keterampilan cakupannya yaitu berbicara, mempresentasikan, serta menulis. Jadi kalau di paradigma lama itu hanya berbicara dan menulis. Anda mengekspresikan sesuatu, Anda dari hasil bacaan maupun hasil simaan itu melalui berbicara dan menulis saja, tetapi di kurikulum Merdeka ini ditambah mempresentasikan. Ya. Dan inilah nanti yang menjadi core di kurikulum Merdeka Belajar. Artinya sudah ada tambahan 2 keterampilan ya atau 2 kegiatan yang asalnya menyimak dan membaca ditambah memirsa, yang asalnya berbicara dan menulis ditambah mempresentasikan seperti itu. Nah ini saya kira kalau ada tambahan kayak gini kan ada cakupan yang bagus gitu loh. Jadi nanti kalau ada orang menolak kurikulum atau belum pernah baca kurikulumnya kok menolak itu saya kira juga apa ya perlu dipertanyakan. Kalau sudah baca, menguasai, menganalisis, lah itu boleh Anda menolak. Belum pernah baca menolak ya itu mungkin perlu kajian ulang, perlu ikut kuliah ya. Kita kan hanya apa ya pelaksana ya ini wilayah kita hanya melaksanakan kebijakan. Tentunya ini juga berdasarkan kajian ilmiah seperti itu. Kemudian ini yang untuk pengembangan kompetensi berbahasa tadi dan bersastra dan berpikir ini diharapkan juga membentuk siswa yang memang ini arahnya ke literasi tinggi. Apa itu literasi tinggi? Tadi sudah dibaca ya. Dan yang berkarakter Pancasila. Nah, kalau di sini disebut itu mencakup kemampuan reseptif dan ekspresif tadi atau produktif istilahnya ya. Kemudian ini juga pendekatan berbasis genre pada pemanfaatan tipe teks dan teks multimodal. Artinya ini sudah kemampuan abad revolusi 4.0 sudah masuk gitu loh. Kalau dulu-dulu paling teksnya teks tulis gitu karena ini kan teks multimodal itu kan ya ada lisan, ya tulis, ya visual, ya audio visual gitu kan. Karena menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, tidak hanya yang manual gitu ya. Nanti kalau anak-anak dikenalkan juga dengan sastra cyber misalnya. Gimana sastra digital, tidak hanya cerita-cerita sastra lama seperti legenda, folklore, hikayat, ya, soneta, tanggulin, dan seterusnya. Kemudian model pembelajarannya juga pedagogi genre, yaitu ya inilah menjelaskan, membangun dengan konteks ya, pemodelan, pembimbingan, dan pemandirian, serta kegiatan yang mendorong peserta didik berpikir kritis, kreatif, dan imajinatif dalam proses pembelajaran. Saya kira cara konsep itu bagus. Ya. Nah, maka di poin 3 ini
bahasa Indonesia itu dibelajarkan untuk meningkatkan, bukan diajarkan ya, tapi dibelajarkan ini juga istilah yang sudah pas gitu loh. Karena konsepnya adalah pembelajaran, bukan apa kemarin, pengajaran kan gitu loh. Cakapan hidup peserta didik dalam mengelola diri dan lingkungan, kemudian kesadaran dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya. Areanya tadi sudah disampaikan, dibaca. Kemampuan reseptif itu menyimak, membaca, dan memirsa. Produktifnya berbicara dan mempresentasikan serta menulis seperti itu. Nah, menyimak ini yang tadi dijelaskan. Istilahnya memang yang paling tepat menyimak ya. Kalau mendengar itu hanya mendengar saja. Ya, kemarin sudah saya jelaskan. Kecuali mendengarkan. Mendengarkan pun kadang ditambahkan mendengarkan dengan seksama, mendengarkan serius ya. Kalau mendengar itu ya kemarin Bungen Tua ya, Anda dijelaskan berkali-kali tapi ya Bungen Tua mlebu kuping tengen metu kuping kiwa kalau orang Jawa ya, itu kan jangan sampai terjadi ya. Jadi Anda nggak bermakna kuliah itu ya hanya mendengarkan tapi iki bahasa apa orang mudeng ya, itu jangan sampai lah. Semoga Anda tidak termasuk gitu. Nah, menyimak intinya ini ya teman-teman ya. Ini kalau keterampilan di teorinya Tarigan dan beberapa buku-buku bahasa ini sudah lengkap ini. Artinya di sini ada menerima, memahami, memaknai informasi yang didengar dengan sikap yang baik agar dapat menanggapi mitra tutur. Jadi menyimak itu seperti itu. Jadi saya penutur, Anda mitra tutur saya, itu ketika menyimak itu ada umpan balik nanti. Maka di sini dibutuhkan konsentrasi, identifikasi, memahami pendapat, menginterpretasi tuturan bahasa, dan memaknainya berdasarkan konteks yang melatari tuturan itu tersebut. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan ya ini ya, kepekaan terhadap bunyi bahasa. Di sini sudah ada kesadaran fonologis. Ya, bagaimana Anda memahami kesadaran fonologis ini tidak hanya ketika mengajarkan anak-anak belajar bahasa A, I, U, E, O yang huruf konsonan maupun vokal maupun huruf diftong ya. Kemudian sistem isyarat, bagaimana isyarat kemarin yang sudah saya contohkan ya, kodifikasi itu ya, itu bagian dari unsur menyimak juga ya. Kadang orang itu pernah enggak, saya tanya, Anda berbicara tapi mitra tutur Anda itu lawan bicara Anda itu enggak mudeng, Anda pengen jengkel enggak kira-kira? Kadang ya pernah ya seperti itu, omong ora mudeng kan jane piye to lah. Karena memang ini dia tidak ada kepekaan terhadap bunyi bahasa dan sistem isyarat. Tidak ngomong ora dangdong lah, itu kan sebenarnya ada kesalahan dalam proses pembelajaran bahasa kita gitu loh. Jangan disalahkan, tapi ya kita ingatkan saja atau kita yang bertugas memberitahu nanti ya. Kosakata, struktur bahasa, makna dan metakognisi. Ada yang tahu metakognisi? Ada yang tahu metakognisi? Belum tahu, Pak. Masuk gak ada yang tahu? Meta itu kan tidak tampak ya, kognisi itu ya kognitif itu. Atau ada yang mengatakan metakognitif ya, berkaitan dengan istilahnya apa ya? Kalau ini karena istilah kecerdasan, istilah di dalam sebuah psikologi, itu sebenarnya merujuk kepada ini, kemampuan keterampilan seorang siswa ya atau peserta didik dalam mengontrol kognisinya atau dalam mengontrol proses mengkognisi itu ya. Dan ini ya teorinya belum sebenarnya, karena nanti di revisi Anderson dan Cradwell ini juga sudah disebutkan. Nanti kita kaji. Saya punya ini cakupannya yang lebih rinci. Kira-kira itu ya.
keterampilan siswa atau peserta didik dalam ranah kognisi. Ini menyimak ya. Kemudian yang kedua, membaca dan memirsa. Ini istilah baru sebenarnya dalam pendidikan. Memirsa itu ya ini sebenarnya karena budaya kita sudah sejak 2 tahunan ini Zoom, YouTube itu kan menonton ya, kan pemirsa ya. Maka istilah memirsa itu ya sudah masuk ke ranah bahasa sebenarnya. Itu ya, para pemirsa, itu loh sebenarnya arahnya itu ke situ. Membaca, ya inilah. Membaca itu tidak hanya membaca teks atau bacaan ya, tetapi di situ ada proses memahami, memaknai, interpretasi dan refleksi teks untuk pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan potensi peserta didik. Karena kalau hanya membaca tidak bermakna ya sama saja seperti ada Bungen Tuwo tadi. Sama, membaca dan menyimak kan sama ya, aktivitas reseptif kan, Anda menerima informasi ya kan, menerima pengetahuan, membaca hal baru, data, bahkan iso ya. Nah, itu kan karena dari hasil membaca. Maka kalau dulu orang mengatakan kutu buku ya, membaca itu pangkal kecerdasan ya benar juga gitu loh. Tetapi kalau itu sudah bermakna gitu kan. Nanti karena membaca itu prosesnya panjang sebenarnya. Kalau memirsa ini memahami, memaknai, menginterpretasi dan merefleksi sajian cetak. Jadi sudah ke bentuk bahan yang dilihat ya, dipirsai ya apa ya. Dilihatlah, dilihat ya. Ada visual dan atau audiovisual sesuai tujuan dan kepentingannya. Nah, ini ada fonem, huruf, sistem isyarat, kosakata, fonetik ya maksudnya ya, struktur bahasa, makna dan metakognisi seperti itu. Jadi inilah memirsa para pemirsa gitu loh. Karena istilah pemirsa itu sudah familiar di masyarakat modern bahwa kegiatan berbahasa itu sebenarnya juga memirsa ya. Oke, itu menyimak dan membaca memirsa. Sekarang berbicara dan mempresentasikan. Tambahannya yang mempresentasikan ini ya. Sebelum nanti ke CP ya ini ya. Berbicara ya inilah intinya. Anda itu menyampaikan gagasan, pikiran, ide, ya ada curhat termasuk berbicara itu. Perasaan ya, ini kan curhat ya, itu perasaan. Dalam bentuk lisan dengan santun. Jadi berbicara di sini sudah dipatok santun. Jadi kalau nggak santun berarti apa? Gremeng lah atau apa ya istilahnya. Jadi kalau definisi ini menandakan yang disebut berbicara itu berbentuk lisan dan santun. Kalau tidak santun, namanya apa? Ya di luar itu. Ya entah meso atau apa ya. Kemudian mempresentasikan ini. Memaparkan gagasan atau tanggapan secara fasih, akurat, bertanggung jawab, mengajukan dan atau menanggapi pertanyaan pernyataan dan atau menyampaikan perasaan secara lisan melalui media ini. Visual, digital, audio, audiovisual. Jadi berbicara itu hanya bagian dari presentasi gitu kan. Jadi lebih luas presentasi gitu loh kira-kira. Jadi kalau ada pertanyaan, apa perbedaan berbicara dengan mempresentasikan? Ya beda. Selama Anda hanya menyampaikan gagasan, tanggapan, perasaan dalam bentuk lisan dengan santun itu sudah berbicara. Tapi kalau mempresentasikan kan tidak cukup itu ya dalam konteks kurikulum ini gitu loh. Kemudian menulis. Nah, kalau menulis ini tidak hanya menjiplak. Anda menyalin tulisan kemudian Anda tulis ulang itu namanya menjiplak. Belum menulis itu sebenarnya ya.
Karena menulis writing itu ya ini sebenarnya menyampaikan gagasan, tanggapan, perasaan dalam bentuk tulis secara fasih, akurat, dan seterusnya. Artinya menulis itu tidak sekadar ini ya, lihat di buku atau di kurikulum terus Anda tulis di bukunya, tidak seperti itu. Itu hanya menyalin namanya. Kalau menulis itu sudah sampai taraf ini, bagaimana kita itu mampu menyampaikan gagasan, ide, ya, konsep, atau pikiran kita, wacana kita, opini kita. Maka kalau Anda nulis tugas UTS atau artikel populer lah itu menulis, ya, dengan berbagai teknik dan metode yang dibenarkan secara ilmiah, ya, tidak plagiasi misalnya. Komponen-komponen ini ya mulai Anda harus belajar ejaan. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan ejaan yang berlaku kita adalah ejaan bahasa Indonesia ya, PUEB Permendikbud nomor 50 tahun 2015 kalau tidak salah. Kosakata, kalimat, paragraf, struktur bahasa, makna, metakognisi dalam beragam jenis teks seperti itu. Jadi ini kira-kira 4 keterampilan yang digabung dengan istilah 2 ini ya, reseptif dan produktif. Reseptif itu ada menyimak, membaca, dan memirsa. Yang produktif itu ada berbicara dan mempresentasikan serta menulis. Oke, sampai di sini sebelum ke capaian pembelajaran fase A, karena ada fase A, B, dan C sebenarnya. Ada pertanyaan teman-teman, monggo. Ini nanti saya jelaskan sedikit, terus saya beri font untuk menganalisis kira-kira yang berbeda mana antara kurikulum 2013 dengan Merdeka Belajar itu lebih lengkap mana gitu loh. Karena di CP, capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka ini sebenarnya ya memerdekakan siswa, makanya ini tidak ada kelas di sini. Nanti modelnya seperti ini. Langsung seperti tidak ada materi. Kalau di KIKD jelas ya. Materinya ini itu jelas. Tapi di kurikulum Merdeka tidak. Hanya cakupannya elemen menyimak, capaian pembelajarannya ini. Jadi beda-beda, nanti bergantung sekolah madrasah, SDMI ya khususnya. Itu mengembangkan, karena tiap daerah kan beda. Kalau di kurikulum 2013 kan semuanya sama, gitu loh. Nah inilah perbedaan yang mendasar. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Silakan jika ada. Tidak ada? Bentar, saya carikan Ada, Pak. formnya ya, nanti bisa dijadikan untuk menganalisis. Yang presentasi sudah siap belum minggu depan? Insya Allah, Pak. Sumbernya sudah dapat ya? Alhamdulillah sudah. Oke, ini ada berapa orang untuk kelas ini yang? Kalau besok presentasinya 3 orang, Pak. Enggak, yang
Semua total 20 berapa? Ada 20. 19, Pak. 19 ya. Ya. Nanti kita bagi untuk kelompoknya ada kelas 1-2 keterampilan reseptif, 1-2 produktif. Berarti ada 12 ya. Ada 12 kelompok kalau nggak salah. Nanti saya bagi aja setelah penjelasan ini selesai ya. Kalau tidak ada saya lanjut. Nah, jadi ini teman-teman, untuk di kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi istilah KIKD ya, sekali lagi ya. Tapi yang ada hanya capaian pembelajaran. Ingat-ingat ya. Dan capaian pembelajaran ini khusus di SDMI, khusus bahasa Indonesia, itu ada fase ya atau penjenjangan. Kalau di KIKD ini langsung seperti ini ya. Ini misalnya KI1 apa KI3 pengetahuan ini, KD-nya ini ya. Yang KI4 keterampilan ini dan seterusnya. Seperti ini rigid ya, ada keterampilan yang dikembangkan, ada materinya. Sedangkan di dalam capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi istilah seperti itu. Tetapi apa? Di sini langsung merujuk kepada ini, apa namanya? Fase. Jadi teori pembelajaran yang dipakai tadi kan jelas ya, bahwa anak-anak itu memiliki karakteristik pembelajaran yang berbeda, sehingga kelas 1-2 ini disebut fase A. Ya. Fase A ini intinya diharapkan memiliki kemampuan berbahasa, komunikasi, dan bernalar sesuai dengan tujuan pada teman sebaya dan orang dewasa di sekitar tentang diri dan lingkungannya. Jadi fase A itu kelas 1 dan 2. Maka di sini fase 1 elemennya ya, menyimak itu seperti ini. Jadi nanti teman-teman menganalisisnya ya capaian pembelajaran ini. Di kelas 1-2 itu ternyata gini. Peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Ini keterampilan menyimak ya, mendengar ya. Peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks aural, teks yang dibacakan dan atau didengar ya, instruksi lisan, dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Dan ini kalau guru disuruh buat RPP, mumet saya yakin. Karena nggak ada materinya. Ini kan materi umum. Dan ini tidak ada semesternya loh. Hanya fase A ya. Coba kita scroll ke bawah. Ini fase B, kelas 3, 4. Terus fase C. Setelah itu fase C, ini menyimak. Ini sudah masuk ke fase D. Fase D ini bukan urusan kita, ini SMP. Jadi capaian pembelajaran hanya seperti itu. Nah, nanti kalau Anda membuat kurikulum membuat RPP Merdeka ya pasti mumet ini. Karena belum ada turunan juknisnya ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita mengkaji ini sesuai dengan yang sudah ada yang di depan gitu kira-kira. Nah, kemudian kita lanjut ya. Ini yang menyimak yang fase A ya. Fase A itu kelas 1 dan 2. Kemudian yang aspek membaca dan memirsa itu ini peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat terhadap teks yang dibaca atau dipirsa. Seperti itu.
Peserta didik mampu membaca kata-kata yang dikenalinya dengan fasih, informasi dari bacaan dan tangan dipirsa tentang diri, lingkungan, narasi imajinatif, dan puisi anak. Nah, ini masuk materi ini. Peserta didik mampu memahami kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa dengan bantuan ilustrasi. Ini aspek membaca dan memirsa seperti itu. Nah, sekarang yang berbicara dan mepresentasikan. Coba kita baca. Oke, geser ke menulis ya. Nah, kalau ini hampir sama dengan KD yang di 2013. Masih cara memegang alat tulis ya, tadi ya. Kalau tadi lebih ke membaca buku sih yang di KD 2013 ya, kurikulum 2013 ya. Ada pertanyaan untuk CP kelas fase 1, fase A ya, kelas 1, 2, 3. Nanti Anda bisa lihat CP mata pelajaran yang lain. Ini ada 1076 halaman. Di sini ada teks rekon. Ada yang tahu teks rekon itu apa? Ada yang tahu teks rekon itu apa? Teks rekon itu teks ini loh, tentang cerita lah ya. Cerita masa lalu yang ditulis, diceritakan dengan sistematis sesuai kronologinya seperti ini kan pengalaman pribadi loh, pengalaman diri loh. Ya nggak ada ya dari capaian pembelajaran bahasa Indonesia fase A kelas 1 2000 kelas 1 2 kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian kita geser fase B. Fase B ini di kurikulum Merdeka itu digolongkan di kelas 3 dan kelas 4. Ini sudah agak tinggi untuk capaian pembelajarannya. Nah, untuk elemen menyimaknya ini ya. Mampu memahami ide pokok dan seterusnya. Kemudian yang membaca dan memirsa ini oke, kemudian berbicara dan mempresentasikan ini. Oke, yang terakhir menulis.
Masih ada teks rekon ya di sini ya. Oke, saya kira di masing-masing fase sudah rinci, tinggal nanti kita analisis saja kekurangan ataupun kelengkapan sesuai dengan kurikulum 2013. Karena yang terakhir adalah fase C. Sebenarnya kalau membandingkan di kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka ini lebih simpel capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka ya. Tapi ya itu perlu ada turunan materi ketika nanti mau dibuat RPP. Karena guru kalau membuat RPP ya ini saya yakin mumet ya. Harusnya memang saya yakin ini masih ada materi turunan. Kalau misalnya ada yang itu diturunkan dari Kemendikbud atau nanti di masing-masing daerah itu membuat juknis turunan materi tertentu. Karena namanya Merdeka Belajar itu kan semuanya dikembalikan kepada sekolah masing-masing, SDMI masing-masing yang itu bisa mengembangkan materi yang penting capaian pembelajarannya ini tercapai aspek menulis ini gitu loh. Jadi tidak ada turunan materi yang rigid seperti kurikulum 2013 di KIKD itu ya. Itulah bedanya. Nah, yang terakhir fase C ini kelas 5 dan kelas 6 SDMI ya. Nah, ini yang menyimak peserta didik mampu ya, nanti dicatat ada teks-teks ya, misalnya teks aural itu apa ya. Nanti ini sering muncul ya. Kemudian membaca dan memirsa ini ya. Kemudian berbicara dan mempresentasikan. Terakhir adalah menulis. Kausalitas itu sebab akibat ya. Oke, saya kira cukup untuk membaca cepat dari capaian pembelajaran fase A, fase kelas 1-2, fase B kelas 3-4, fase C 5-6. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita membagi tugas untuk analisis kurikulum 2013 untuk KIKD Bahasa Indonesia dengan capaian pembelajaran Bahasa Indonesia MSD di kurikulum Merdeka Belajar. Monggo kalau ada pertanyaan. Izin tanya, Pak. Ya. Kalau dalam kurikulum Merdeka ini kan siswa dituntut untuk literasi tingkat tinggi. Terus kira-kira untuk kelas 1 itu bakalan sejauh mana? Dan akan menemui kesulitan seperti apa? Biasanya awal kelas 1 itu anak-anak masih kesulitan untuk membaca.
Gitu aja, Pak. Ya itu, di kurikulum Merdeka ini kan tadi disebutkan apa namanya, literasi yang dimaksud literasi tingkat tinggi itu yang seperti apa gitu. Makanya di sini literasi tingkat tinggi itu tidak hanya pada keterampilan produktif, tapi juga reseptif gitu loh. Artinya secara utuh di kegiatan menyimak, membaca dan memirsa itu anak-anak diharapkan mampu mencapai sesuai dengan capaian pembelajarannya. Nah, makanya kalau istilah literasi lama itu kan hanya calistung ya, membaca, menulis, berhitung. Dan di keterampilan berbahasa ya hanya 4, membaca, menulis, menyimak, mendengarkan. Tetapi di capaian pembelajaran kurikulum Merdeka itu anak-anak sudah dituntut untuk mempresentasikan juga. Dan juga tadi apa, memirsa ya, mana tadi? Ini, membaca dan memirsa. Jadi ini hemat kami ketika anak-anak mampu mencapai ini, itu sudah literasi tinggi. Karena di sini sudah ada medianya yang jelas ya, misalnya media audio, teks aural, teks yang dibaca dan didengar gitu loh. Instruksi lisan dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Saya kira itu sudah literasi kelas tinggi, apa literasi tinggi lah gitu loh. Meskipun kelas 1 kan gitu. Jadi bukan sejauh setinggi materinya ya, tetapi keterampilan yang dilakukan anak itu sampai mana. Itu yang catatan penting, karena kalau kita melihat literasi kelas tinggi jangan samakan anak itu harus seperti Anda, orang dewasa atau guru. Nah ini, kalau di kurikulum 2013 ada buku panduan guru, buku panduan siswa. Di kurikulum Merdeka kan belum ada. Jadi itu sudah bisa disebut sebagai sebuah literasi kelas literasi tinggi lah, literasi kritis ya, jangan literasi tinggi. Literasi kritis seperti itu. Itu ya kira-kira. Kalau rujukannya dimasuk di dalam kurikulum ini. Tapi kalau literasi umum ya banyak sekali. Karena harus literasi itu tidak hanya mengetahui, kemudian bisa mengolah dan memilih ya. Tetapi yang paling penting untuk disebut literasi kritis itu ya bijak itu. Misalnya ada informasi apa geger, nggak mau baca, nggak mau meneliti, tapi sudah geger, itu belum literat itu. Karena literasi itu tidak hanya tahu ya, tapi bijak. Intinya itu di situ. Itu kalau literasi umum ya, tapi kalau dalam konteks kurikulum ya tadi kira-kira. Begitu ya. Silakan yang lain sebelum kita bagi tugas. Cukup mungkin Pak, bisa dilanjut. Cukup ya. Ya. Ya, berarti ini untuk menyempurnakan pemahaman kita terhadap kurikulum 2013, khususnya yang telah kurikulum KIKD Bahasa Indonesia kelas 1 sampai kelas 6 di kurikulum 2013, dan juga capaian pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 sampai 6 fase A, B, C di kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum prototipe ya, istilahnya aneh ya. Itu nanti kita akan menajamkan itu melalui analisis. Saya sudah buatkan formnya. Nanti silakan dibagi 12 kelompok untuk bisa menganalisis sebisanya. Artinya menganalisis itu dalam arti
Anda menilai menulis sesuai dengan kunci keterampilan dan materi. Ya, saya contohkan nanti biar tidak mengalami kebingungan ya. Nanti saya buatkan form biar tidak bingung. Ini ya, pokoknya kira-kira begini, nanti ini diberi cover. Nah, ini contoh yang aspek, misalnya kita pilih aspek menyimak, membaca, dan memirsa ya. Nah, kelompok. Untuk fase kelas 1-2 fase A, ini nanti siapa gitu ya. Aspeknya adalah aspek perseptif, menyimak, membaca, dan memirsa. Nanti yang kelompoknya siapa gitu. Nanti Anda tulis di copy paste aja KI-nya, KD-nya kelas 1 dan 2 gitu ya, nanti diurutkan. Kemudian CP-nya apa? CP yang menyimak apa? CP yang di sini ya, di bawahnya berarti. CP menyimak apa? CP yang membaca dan memirsa apa gitu. Kemudian di sini dianalisis. Misalnya materi yang disajikan dalam KIKD sudah lengkap karena ada 4 keterampilan berbahasa. Namun pada aspek menyimak masih bla 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 seperti itu. Ini contoh aja, analisisnya seperti ini ya. Kemudian yang untuk CP-nya pun nanti sama. Pada capaian pembelajaran fase berapa ini? Fase A kelas 1 dan 2 dijelaskan bahwa menyimak itu sudah pada taraf tinggi. Padahal harusnya anak kelas 1-2 itu bla 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 bla. Pakai teori juga enggak apa-apa, lebih ada rujukannya seperti itu. Itu ya, itu cara menganalisisnya, simpel aja. Minimal 5 analisis. Yang pertama berkaitan dengan keterampilannya ya. Yang kedua berkaitan dengan kedalaman atau keluasan materi yang disajikan. Dan nanti bisa digabungkan. Pada KIKD di kurikulum 2013 sudah bagus. Tapi di CP kurikulum Merdeka kok malah dangkal ya. Itu boleh. Jadi itu bergantung daya kritis Anda dalam menganalisis kedua kurikulum ini ya. Antara kurikulum Merdeka belajar dengan kurikulum 2013 khususnya di bahasa Indonesia seperti itu. Oke, sampai di situ ada pertanyaan teman-teman? Silakan daripada nanti bingung. Kita bagi kelompok ya. Kita tulis di sini aja.
Kelompok 1. Ini fase A kelas 1 2 ya. Aspek apa berarti? Menyimak, membaca dan memirsa. Pak, izin bertanya. Ya. Gimana? Berarti kita itu mencari KI, KD, dan CP-nya. Gimana? Kita mencari KI, KD, dan CP. Ya, nanti saya kasih materinya. Kelompok 1 siapa ini? Yoga dan liha. Kelompok 1 yoga dan liha. Bentar. Tanya dulu ya. Kelompok 1 fase A, menyimak, membaca dan memeriksa. Kelompok 2 fase A, berbicara, menyimak, mempresentasikan dan menulis ya. Kelompok fase B, ya ini keliru. Nah. Apa kelompok 1? Yoga dan liha, Pak. LIKHA. Apa? Liha. LIKHA. Ini. HA. Gimana mboten napa-napa? Kelompok 2? Ayo. Iir dan Hesti, Pak. Kelompok 3? Iir, Pak. Iir. Iir siapa namanya? Iir Hafsah. Ya, nanti dilengkapi ya. Iya, Pak. Kemudian kelompok 3? Eka. Eka. Sebetulnya saya kisah di sana menyimak, membaca dan memirsa. Ya, isi. Siapa ini? Eka dengan siapa itu? Sama saya aja Pak, nggak apa-apa. Eka dengan Akil. Siapa? Eka dengan Akil. Kelompok 4?
Asih Fitriana, Pak. Sama siapa? Sama Ivana, Pak. Siapa? saya, Pak. Ivana. Ivana. Kelompok 5. Arjaul Anzaki dan Alfat Adi Pratama. Arjaul Anzaki dan Alfat Adi Pratama. Ini ya. Terakhir. Dewi Indah dan Arin Rahma, Pak. Dewi Indah dan Arin Rahma. Arin Rahma, Pak. Arin. Ya. Yang belum siapa ini? Saya, Pak. Ayu Rahma. Apa? Pak. Gimana ya? Ayu Rahma. Ayu Rahma. Ayu Rahma mau kelompoknya siapa? Ini kan berarti 4. Ya, di istioro. Ini aja, nanti ketua kelasnya ditambahkan lagi ini ya, kelompoknya ya. Siap, Pak. Ya, nanti disusun aja, ini contoh aja, nanti diberi cover dan apa namanya disesuaikan. Pak, Untuk izin petunjuknya paham enggak? Nanti jangan izin bingung. tanya, Pak. Gimana? Izin tanya. KIK di dalam bahasa Indonesia itu kan banyak sekali. Apa kita harus membahasnya keseluruhan? Siapa tahu nanti ternyata di kurikulum Merdeka ada yang tidak ada KD yang sesuai dengan itu. Nah, itu justru tugas Anda untuk menganalisis. Jadi nanti ada KI dan KD, Ya. dan sampingnya nggak ada capaian apa tadi CP-nya itu nggak ada. Di CP itu kan 1 semester ya segelondong itu gitu loh. 1 tahun malah. Itu pun hanya kelas 2 kelas digabung karena fase kan. Ya nggak apa-apa. Berarti menampilkan semester 1 dan semester 2. Ya. KI dan KD-nya. Ya. Ya. Nggak apa-apa kan tinggal dikopas. Nanti tugas Anda ya mengkritik ya, bukan mengkritik ya, menganalisis. Syukur-syukur analisisnya mendalam, justru itu kesempatan Anda untuk bahasanya menguliti, menelaah kurikulum. Kira-kira ternyata kurikulum 2013 itu lebih bagus gitu. Misalnya ya temuan Anda nanti seperti itu. Atau lebih lengkap karena terstruktur, tiap jenjang itu jelas materinya, keterampilannya. Kalau di capaian pembelajaran kan umum banget, butuh pendamping lagi istilahnya ya, butuh CP pendamping atau materi pendamping seperti itu. Dan tugas Anda untuk menganalisis, menelaah kurikulum itu. Nggak apa-apa. Berarti kan nanti ada kemungkinan KI 1, seumpama KI 1 akan sama dengan CP nomor berapa gitu. Ya, jadi nanti kita juga mensinkronkan gitu, Pak. Ya. Jadi Anda mencari, pertama dijelaskan dulu KI-nya, KD-nya isinya apa, kurang atau tidak, CP-nya isinya bagaimana, terus perbandingan antara kedua kurikulum itu. Clear ya? Oke, insya Allah nanti kalau kita nemui kendala bisa lewat WhatsApp grup ya, Pak ya? Ya, nanti tak kirim bahannya. Silakan yang lain sebelum kita akhiri. Pak, kalau nanti kita kesulitan dalam proses pengerjaan, boleh tanya di WA grup. Katanya aja nanti kita diskusi bareng. Ada yang masih bingung, silakan tanya loh.
Mungkin cukup, Pak. Ini kita deh. Akses internet. Ini di all mute kayaknya. Kayaknya kok di all mute. Kan host kan bisa tuh nge-all mute semuanya. Nggak bisa. Pokoknya kalau kita nggak jadi host itu. Oke, kita tunggu tutup setelah Anda nanti ya, bentar ya. Iya. Yang tidak hadir siapa ini? Hadir semua, Pak. Oke, nanti bahan-bahan tak kirim di Google Drive dan sebagian mungkin tak kirim di grup biar memudahkan ya. Dan nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa didiskusikan di grup. Dan saya kira cukup pertemuan pada siang hari ini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan bisa memahamkan kita semua. Pak, ada satu lagi, Pak, pertanyaan. Gimana? Untuk pengumpulan belum dijelaskan nggak tadi sepertinya, atau saya yang kelewatan? Pengumpulannya ini hari apa? Hari Rabu ya? Rabu. Rabu ya. Berarti pengumpulannya besok hari Selasa. Masih 1 minggu, silakan dimaksimalkan. Besok setelah presentasi makalah, kita diskusi hasil review atau analisis dari teman-teman semua. Ya nanti bisa saling melengkapi di masing-masing kelas. Jadi nanti bisa dipaparkan kalau kita lihat kondisi, kalau daring ya nanti kita daring, kalau luring ya nanti kita berarti tatap muka di kelas seperti itu. Itu ya teman-teman. Oke, Pak. Yeah. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Dan kami akhiri. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Dan tetap taat protokol kesehatan karena ini masih banyak orang flu hari ini ya. Semoga teman-teman diberi kesehatan, sekeluarga juga sehat, dan kita bisa belajar bersama-sama lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys.